Sebelum kita ke materi penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal, kalian Miss Eva kenalkan kembali tentang nilai tempat untuk bilangan desimal. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa bilangan desimal itu adalah bilangan yang memiliki koma. Nah, di sana ada contoh 286,271. Ingat, kalau untuk bilangan desimal, angka di belakang koma hanya dibaca angkanya saja. Jadi kalau kalian bacanya 286,271 itu salah ya nak. Sekarang kita lihat angka 2 menempati nilai berapa. Tadi kita bacanya 200, maka angka 2 itu menempati nilai ratusan. Kemudian angka 8 kita membacanya tadi 80, maka dia menempati nilai puluhan. Lalu angka 6 kita sebutnya tadi 286. Nah 6 itu menempati angka satuan. Lalu untuk nilai tempat, angka yang berada di belakang koma. Kita lihat di sana ada angka 271 ya. Nah, untuk angka 2 itu kita anggap nolnya cuma 1, maka dia persepuluhan. Lalu untuk angka 7 itu kita anggap nolnya ada 2, nah, maka dia perseratusan. Lalu yang untuk angka 1, dia di belakang koma, dia berada di tempat yang ketiga, artinya nolnya ada 3, maka dia perseribuan. Baiklah, kita langsung ke contoh soal penjumlahan ya. Di sana ada soal 0,2 ditambah dengan 3,4. Kita selesaikan dengan cara menyusun ke bawah. Tapi yang perlu kalian ingat, kita menyusunnya ke bawah itu kita harus sejajarkan koma pada bilangan desimal yang pertama dengan bilangan desimal kedua. Perhatikan ya nak, 0,2 kita akan jumlahkan dengan 3,4. Kamu lihat komanya sudah sejajar antara 0,2 dengan 3,4. Kemudian baru kita jumlahkan. Kita jumlahkan seperti biasa. 2 tambah 4 itu hasilnya adalah 6. Lalu komanya kita turunkan. Lalu 0 ditambah dengan 3 hasilnya adalah 3. Maka hasilnya adalah 3,6. Contoh yang kedua adalah 6,05 ditambah dengan 147,68. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti tadi kita susun ke bawah dan harus sejajar antara koma pada 6,05 dan koma pada bilangan desimal yang kedua yaitu 147,68. Itu kamu lihat ya, koma yang atas dengan yang bawah itu sudah sama ya, sudah sejajar. Maka tinggal kita jumlahkan seperti biasa. 5 ditambah 8 hasilnya adalah 13. 3 kita tulis, satunya kita titip di angka sebelah 5 yaitu 0 ya. Lalu 1 itu yang titipan tadi ditambah dengan 6 hasilnya adalah 7. Komanya kita turunkan. Lalu 6 ditambah 7 hasilnya 13. 3 kita tulis, 1 kita titip lagi. 1 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 5. Kemudian angka 1 kita turunkan. Maka hasilnya adalah 153,73. Contoh yang ketiga adalah menjumlahkan 3 bilangan desimal. Tetap nak, caranya kamu bisa susun ke bawah. Kemudian kita kerjakan 2 bilangan dulu. Nah, 2 bilangan desimalnya. Kita susun sejajar koma yang atas dengan koma yang bawah. Itu 4,8 ditambah dengan 1,6 ya. 8 ditambah 6 hasilnya adalah 14. 4 kita tuliskan, 1 kita titip. Komanya kita turunkan. Lalu 1 ditambah 4 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 6. Setelah hasilnya kita dapatkan, baru kita jumlahkan dengan bilangan desimal berikutnya, yaitu 3,4. Kita tuliskan di bawah 6,4. Ingat ya, komanya tetap harus sejajar antara yang atas dan yang bawah. Kemudian baru kita jumlahkan. 4 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 8. Lalu koma kita turunkan. Lalu 6 ditambah dengan 3 itu hasilnya 9. Maka hasilnya adalah 9,8. Bagaimana, mudah ya? Dan ini berlaku untuk kalau penjumlahannya 4 bilangan desimal, 5 desimal dan seterusnya. Seperti ini caranya ya. Selanjutnya kita akan belajar pengurangan pecahan. Caranya masih sama nak, kita susun ke bawah. Di sana ada contoh soal 7,8 dikurang 4,3. Kita susun 7,8 dengan 4,3. Lihat komanya sejajar ya, atas dan bawah. Kemudian baru kita kurangi. 8 dikurang 3 hasilnya adalah 5. Koma kita turunkan, lalu 7 dikurangi 4 hasilnya adalah 3. Maka hasilnya adalah 3,5. Untuk contoh soal yang kedua yaitu 148,25 dikurang 12,268. Hasilnya adalah berapa?
Kita susun ke bawah ya, sejajar, ingat komanya. Setelah kita susun, maka seperti itu tampilannya ya. Perhatikan angka 8. Pada bagian atas, angka 8 itu tidak ada angka. Karena tidak ada angka, 8 tidak bisa langsung kita kerjakan. Jadi kita harus tambahkan 0 dulu di atas angka 8. Baru kita kurangin. Nah, 0 dikurangin 8 itu kan tidak bisa. Maka kita harus pinjam dari sebelahnya, dari angka 5. 5 kita coret karena sudah dipinjam 1, jadi sisa 4. Lalu yang kita pinjam tadi menjadi angka 10 ya. 10 dikurangin 8 itu hasilnya 2. Kemudian 4 dikurangin 6 juga tidak bisa, maka kita pinjam lagi dari 2. 2 kita coret karena sudah dipinjam 1, maka sisa 1. Yang kita pinjam 1 tadi kita letakkan di sebelah 4 tadi ya, jadi angka 14. 14 dikurangi 6 sisanya adalah 8 ya. Kemudian angka yang di sebelahnya kita kurangin lagi. 1 dikurangi 2 kan tidak bisa. Maka kita pinjam dari 8 ya. 8 kita coret. Lalu kita ambil 1 jadi angka 7. Lalu yang kita pinjam tadi kita letakkan di sebelah 1 jadi angka 11 ya. 11 dikurangi 2 hasilnya adalah 9. Lalu kita turunkan komanya. Kemudian 7 dikurangi 2 sisanya adalah 5. Lalu 4 dikurangi 1 hanya 3. Lalu 1 turun ya. Maka hasilnya adalah 135,982. Lalu bagaimana dengan pengurangan untuk 3 bilangan desimal ataupun lebih? Caranya sama nak, tetap kalian susun ke bawah lalu kamu kerjakan 2 bilangan desimal dulu. Lalu setelah mendapat hasilnya, kamu kurangi lagi dengan bilangan desimal berikutnya ya. Itu berlaku untuk berapapun bilangan desimal yang ditanya, seperti itu caranya. Contoh soal di sana adalah 0,88 dikurang 0,36 dikurang 0,1. Kita susun 2 bilangan desimal yang pertama nak. 0,88 dikurang 0,36. 8 dikurangi 6 sisanya adalah 2. Lalu 8 dikurangi 3 hasilnya adalah 5. Komanya kita turunkan. 0 dikurangi 0 hasilnya adalah 0. Setelah kita dapatkan tadi 0,52 itu baru kita kurangin dengan 0,1. Ingat komanya harus sejajar ya. Maka tampilannya akan seperti itu ya. Di bawah 2 itu tidak ada angka. Kita tambahkan dulu ya angka 0. Setelah itu baru kita kurangin. 2 dikurangin 0 hasilnya 2. Lalu 5 dikurang 1 hasilnya 4. Komanya kita turunin. Kemudian 0 dikurang 0 hasilnya adalah 0. Hasil akhirnya adalah 0,42. Baiklah, untuk matematika Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.